Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah dengan nomor induk mahasiswa 1908110070 dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan strategi BIPA yang diampu oleh Ibu Nurhannah Widianti, Magister Pendidikan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen kami. Yang pertama, alasan mempelajari BIPA. Alasan saya sendiri mempelajari BIPA karena rasa keingintahuan. Banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk mempelajari bahasa Indonesia terlepas dari kegunaan pendidikan, akademik, pariwisata industri, dan lainnya. Dari situ saya tertarik untuk mempelajari mata kuliah BIPA untuk mengetahui lebih dalam lagi dalam menjadi pengajar BIPA itu sendiri. Yang mana bahasa Indonesia pun telah dipelajari oleh sedikitnya 72 negara di dunia. Bahkan dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah menjadi pusat studi di beberapa universitas di dunia. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa yang banyak diminati oleh orang asing. Adapun alasan saya yang kedua mempelajari mata kuliah BIPA yaitu untuk bisa menjadi pengajar BIPA, yang mana memang menjadi pengajar BIPA tidak sama dengan menjadi pengajar bahasa Indonesia di negara Indonesia. Tetapi menjadi pengajar BIPA harus mengetahui karakteristik dari orang-orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Kemudian, menjadi pengajar BIPA tentunya harus mengetahui keterampilan mengajar dan pengetahuan kebahasaan yang lebih untuk bisa diajarkan kepada orang-orang asing. Dalam mata kuliah BIPA ini, mahasiswa belajar pemahaman lintas budaya, di mana mahasiswa harus aktif mencari informasi tentang negara-negara tetangga dalam hal budaya dan bahasanya yang pada umumnya menuju ke negara-negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam program Dharma Siswa Republik Indonesia. Mahasiswa juga harus mempelajari kurikulum, silabus, dan rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran BIPA serta praktik mengajar yang disebut dengan micro teaching BIPA. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjadi pengajar BIPA akan saya jawab di pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran BIPA. Yang pertama yaitu harus memperhatikan proporsi materi keterampilan dan non-keterampilan berbahasa. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan lintas budaya pembelajar dan pengajar. Yang ketiga, karakteristik pembelajar. Kemudian yang keempat yaitu tujuan pembelajarannya. Yang kelima, penentuan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Yang pertama, mengenal perbedaan budaya di suatu negara merupakan cara terbaik untuk berkomunikasi secara efektif. Hal ini pun cukup baik untuk memudahkan pengajar BIPA agar dapat berkomunikasi dengan mahasiswa melalui budaya secara efektif. Perlu dipahami lintas budaya dengan tujuan menyadarkan diri kita bahwa perilaku semua orang itu berbeda. Semua orang atau bangsa dipengaruhi oleh budayanya, membuat hubungan dan komunikasi dengan bangsa lain tidak hanya bergantung pada pribadi kita, melainkan juga pada budaya kita dan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari di negaranya masing-masing.
Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu metode-metode apa saja yang diterapkan dalam pembelajaran MIPA. Metode yang pertama yaitu ada metode langsung, yang mana metode langsung ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia secara langsung selama proses belajar mengajar. Jadi materi yang diberikan pun dalam bahasa Indonesia tanpa menggunakan bahasa pelajar atau bahasa asing. Kemudian metode yang kedua yaitu ada metode terjemahan tata bahasa atau grammar translation method. Dalam metode ini, pengajar memberikan pemahaman melalui bahasa asing ke bahasa Indonesia. Metode yang secara sederhana menunjukkan perubahan bahasa asing dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Jadi, pengajar bertindak sebagai penerjemah dengan tatap menerapkan aturan kebahasaan. Kemudian memberikan latihan untuk mengetahui berapa banyak kosakata yang sudah diketahui oleh pelajar. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada metode audiolingual. Nah, metode ini memperkenalkan kosakata dan dialog menggunakan gambar dan gerak. Selanjutnya, pengajar akan memberikan latihan tanya jawab menggunakan bahasa isyarat berupa ucapan dan gambar. Jadi, sekaligus memberikan contoh dan latihan kepada pelajar supaya mempelajari lebih banyak kosakata dalam penguasaan pola-pola kebahasaan. Kemudian metode yang keempat yaitu ada metode pembelajaran berbasis komunitas atau Community Language Learning Method. Termasuk salah satu metode pembelajaran MIPA yang efektif dan praktis, karena dalam metode ini pelajar diharuskan untuk aktif dalam belajar berkelompok. Pelajar memiliki kebahasaan atau kebebasan membicarakan apapun yang ingin dia sampaikan ke dalam kelompoknya masing-masing. Sementara pengajar hanya berperan sebagai pemberi bantuan dan berada di luar kelompok. Harapannya, metode ini dapat merangsang pelajar untuk lebih aktif berkomunikasi tanpa merasa ada tekanan dan ketakutan. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dilakukan dengan melakukan komunikasi dan berinteraksi melalui tulisan. Contohnya, sebuah naskah berita. Pelajar akan diminta menggarisbawahi poin penting dalam penulisan berita, kemudian memberikan komentar atau membacakan kembali poin penting tersebut menggunakan kalimatnya sendiri.